pekerjaan apapun yang tidak melanggar etika kehidupan. Etika kehidupan itu dasarnya adalah kalau kamu ada di sini, kamu full dulu di situ. Tapi yang penting bukan karena atasanmu bicara itu. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan setelah itu kamu akan mendengar Tuhan bicara. Yang sekarang ada di matamu, kerjakan itu. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1148. Saya didampingi oleh Pendeta Yehuda. Mari kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 50 tahun sudah menikah, memiliki 2 orang anak tinggal di Jakarta, jemaat dari GSKI. Shalom Pak Gembala yang saya kasihi, terima kasih telah menguatkan saya dalam mengarungi dinamika kehidupan ini untuk tetap fokus ke langit baru, bumi baru. Putri pertama saya setelah lulus SMA lanjut ke Taiwan untuk sekolah lagi dengan program 3 tahun dan harus mengulang SMA ditambah 4 tahun kuliah. Saya tidak sanggup untuk membiayai kuliah anak saya ditambah dengan anak saya kedua masih kelas 3 SMP. Kami juga butuh biaya karena terpaksa kontrak rumah akibat pertikaian di rumah warisan nenek saya. Oleh karena itu kami terpaksa mengizinkan anak saya ke Taiwan untuk sekolah sambil bekerja. Yang saya mau tanyakan, apakah ada komunitas GSKI di Taiwan di kota Taoyuan, tempat dia kalau sedang magang kerja, dan kota Tainan, tempatnya sekolah. Ini sebagai catatan sudah dimasukkan ke dalam home Taiwan penanya. Saya kira nanti saya kira pihak admin menghubungkan anak ini dengan orang-orang pecinta suara kebenaran di Taiwan, bisa dilindungi. Menolong orang itu mutlak wajib. Oke. Saya khawatir anak saya sulit mencari gereja yang seperti ajaran GSKI, karena rata-rata gereja di sana alirannya teologi kemakmuran. Apakah saya boleh ikut grup komunitas Abam dan Komsel GSKI, agar kami terus mendapat kekuatan dalam menghadapi hidup ini? Oke. Nomor handphone anak ini sudah dikasih. Saya ingin staf admin betul-betul menghubungkan anak ini dengan pecinta Abam dan pecinta suara kebenaran di Taiwan. Dan saya bisa mendapatkan kepastian bahwa anak ini aman di tangan orang-orang baik di sana. Ya, tolong ya, lakukan ya. Nanti diinfokan kepada bapaknya bahwa anaknya sudah punya beberapa teman. Tapi di atas semuanya, maksud ini, pastikan bahwa anak ini sudah dinaungi oleh beberapa orang yang mengasihi Tuhan. Tapi di atas semuanya kepada bapak, saya beritahu hanya Tuhan yang bisa lindungi anak kita. Bapak harus hidup suci. Ya, Bapak jangan berbuat dosa, hidup kudus ya. Bapak jangan suka meledak-ledak, dan itu membuat Bapak tidak akan diberkati. Bapak meledak-ledak itu merugikan. Ya, saya kira itu satu, jangan suka meledak-ledak, dan yang kedua rendah hati. Ya, jangan gampang tersinggung. Ya, direndahkan orang lah Bapak. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 34 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, beragama Islam. Ya. Shalom Pak, saya adalah seorang non-Kristen dan saya mengalami mimpi yang mengganjal sampai saat ini, yaitu bermimpi bertemu Yesus. Seorang Muslim ini ya? Iya, seorang Saya Muslim. seorang non-Kristen Muslim ya. Terus? Dalam mimpi itu dia tepat berdiri di depan saya, memakai jubah panjang warna putih, sejuk, dan semakin saya melihat wajahnya, dia semakin tinggi sehingga saya tidak bisa melihatnya. Ketika saya berhadap-hadapan dengannya, saya melihat tangan kiri Yesus ada 9 dan tangan kanan ada 1 yang memegang pedang. Setelah itu saya melihat sekeliling saya dan benda apapun yang saya lihat berubah menjadi 9. Ketika saya melihat pensil itu berlipat ganda menjadi 9. Begitu juga dengan pohon dan benda-benda lainnya yang saya lihat berubah jadi 9. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah arti dari mimpi saya yang seperti teka-teki tersebut ya Pak? Mohon kiranya saya diberikan penjelasan terkait mimpi tersebut. Kalau bagi orang Yahudi itu angka itu ada 3 lengkap, ya. 7 sempurna. Kalau 9 nggak ada ya. 7 aja ya. Ya, 7. Mestinya Tuhan tidak memberikan sesuatu yang membuat dia bingung. Iya. Jadi yang apa tadi? Kanan pegang pedang ya. Kanan ada 1 yang memegang pedang. Iya. Terus tangan kiri ada 9. 9 apa? 9 tangan. Iya, sepertinya begitu ya. Ada Jadi 10 kan? Iya, betul. 10 bicara soal kelengkapan ya. Iya. Lengkap, sempurna ya. Angka 10 apa? 10, iya.
Bicara soal pedang Biasanya itu soal kekuasaan. Iya. Jadi Anda ya kelengkapan 10 perintah Allah. Oh ya. 10 perintah Allah. Jadi kalau bicara soal pedang itu soal kekuasaan yang berhak menghakimi, yang berhak menghukum. Iya. Di dalam kitab suci agama non-Kristen juga diyakini bahwa dia yang terbesar di akhirat. Iya. Ya. Yang terbesar di akhirat dan di bumi. Jadi Yesus memang penguasa, akan jadi raja. Yesus itu bukan Allah Bapa, bukan. Dia tidak sejajar dengan Allah. Tetapi dia anak Allah yang diberi kekuasaan dengan pedang. Ya. Sedangkan 9 bisa menunjuk kerajaan-kerajaan yang dibawahi oleh Tuhan Yesus. Ya. Dari berbagai kerajaan di seluruh dunia ini, di mana Yesus menjadi rajanya. Kalau tidak keberatan ya kita telepon beliau, kita ajak bicara. Dan saya apresiasi ya berani bertanya di ABAM, Anda orang Muslim, Anda bukan orang Kristen, dan itu jawaban yang saya bisa berikan bahwa tangan kanan itu bicara membawa pedang, bicara soal kekuasaan. Yesus yang berhak menghukum dan memiliki kuasa. 9 bicara soal jumlah dari kerajaan-kerajaan di dunia ini akan dibawa oleh Yesus. Oke. Saya kira itu yang muncul di kepala saya dan saya sampaikan. Oke. Baik, Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 49 tahun, memiliki 1 orang anak tinggal di USA, di Amerika. Jemaat GSKI Online. Shalom Om Eras, Bapak Gembala dan pendeta pendamping yang saya kasihi beserta tim ABAM. Ini WhatsApp saya yang keempat. Saya ada pertanyaan untuk mewakili teman saya yang dulunya beragama lain, tapi sekarang sudah beragama Muslim. Iya. Supaya tahu latar belakang ini, kalau Buddha, Muslim, itu beda. Sudah ikut Tuhan Yesus dan aktif pelayanan di salah satu gereja di Amerika. Saya harap yang mendengar tidak tersinggung, tidak menghujat Om Eras dan para hamba Tuhan di GSKI, karena kami cinta mereka serta mereka dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Mungkin dengan jawaban Om Eras bisa membuat teman saya lebih mengerti dengan jelas, karena saya sudah menjelaskan kepada teman saya tapi dia belum paham. Pertanyaan dari teman saya adalah, apakah Allah agamanya dulu, waktu masih beragama Muslim, sama dengan Allah Bapa Yahweh? Dan apakah pribadi yang mereka percayai adalah perantara Allah yang dulu dipercaya oleh teman saya ini? Jika perantara Allah Yahweh adalah Tuhan Yesus, jadi keselamatan di luar Kristen bisa membuat orang tetap bisa masuk surga. Meskipun beda ruangan dengan orang yang percaya Yesus, dalam kurung hidup kudus serta berkenan kepada Allah Bapa. Terima kasih Om Eras, salam langit baru, bumi baru, God bless you all. Kita harus melihat kemungkinan sangat besar bahwa agama-agama samawi itu berangkat dari tanah, dari kitab suci agama Yahudi. Sebab kisah mengenai Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, itu tidak ada di babat tanah Jawa atau kitab manapun. Tidak dari Jepang, dari Afrika, itu dari Israel. Dan di dalam Israel itu Allah yang disembah itu Elohim, yang namanya Yahweh. Jadi ketika ada agama yang mempercayai Allah itu esa dan mempercayai kisah-kisah penciptaan, ya mau tidak mau kemungkinan besar bukan dari kitab manapun, tapi dari kitab itu. Karena memang nggak ada kitab lain yang mengisahkan tentang hal itu. Ya kan? Itu. Nah, jadi apakah sama? Yang ini kalau kata mungkin supaya lebih aman ya. Mungkin yang dimaksudkan sama, tapi jalannya beda. Karena nggak ada Allah lain yang menciptakan langit dan bumi yang menjadi Allahnya Ibrahim selain Elohim Yahweh. Jadi yang dimaksudkan itu ya dia, tapi dengan cara pandang, cara memahami yang beda. Karena cara memahaminya beda, jadi beda. Seperti misalnya Pak Yehuda punya bapak namanya Pak Adi. Oke? Orang lain memahami Pak Adi beda dengan Pak Yehuda, betul nggak? Apakah sama ya Pak Adinya si tetangga dengan Pak
ya udah sama, tapi perspektifnya, cara pandangnya beda. Itu. Lalu kalau disebut Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, sebenarnya maksudnya Yesus itu memikul semua dosa manusia. Semua manusia dari agama manapun, dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, semua dosa dipikul oleh Yesus. Itu yang namanya keselamatan tidak di luar Kristus. Bagi orang Kristen, mereka harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Bagi orang yang bukan umat pilihan, mereka harus berbuat baik, mengasama seperti diri sendiri. Betul? Ini intinya. Lalu kan ditanyakan, kalau di agama Muslim juga ada nabi, jadi bagaimana? Kita tidak berhak menilai atau menghakimi. Kita harus memberi ruangan orang memiliki keyakinan dan kepercayaan. Jadi saya tidak memberikan tanggapan sama sekali. Cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Saya kadang-kadang ya bicara dengan orang beragama lain tuh begini. Yang membuat orang masuk surga bukan agama loh, berbuat baik. Agamamu apa? Kalau kamu jahat masuk neraka loh. Nah, itu pakai bahasa yang paling mudah dikenal semua orang. Karena menurut saya agama apapun kalau mereka betul-betul berbuat baik, mengasama seperti diri sendiri, itu bisa masuk dunia akan datang. Karena kita berkata begitu. Nggak ada ukuran lain. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Dia nggak tanya agama apa. Oke deh, saya kira cukup itu ya. Paling aman jawabannya begini dulu. Oke. Yuk. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun, belum menikah, tinggal di Bali. Jemaat Pentakosta dan GSKI. Kalau GSKI online ini ya. Yuk. Shalom Om Eras, saya seorang karyawan yang sudah lama bekerja sekitar 5 tahun, tapi dalam karir biasa saja. Saya bingung Om, karena saya ingin karir yang tertinggi di perusahaan, tapi ada banyak sekali hal yang tidak benar dalam hidup saya. Contohnya saya tidak jujur dalam hal-hal kecil. Saya juga sudah lama tidak memberikan perpuluhan karena banyak pengeluaran untuk tim dalam pekerjaan saya. Saya bergumul dengan Tuhan apakah pekerjaan ini cocok dengan saya atau tidak. Tapi Tuhan awalnya memberi kelancaran terhadap pekerjaan, namun pada akhirnya karir saya menurun lagi. Saya bingung Om, atasan saya mendukung dan mengatakan bahwa saya pasti bisa di perusahaan ini karena peluang karirnya bagus, bahkan banyak yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa merubah nasib keluarga. Tapi di sisi lain apakah ini jalan Tuhan atau tidak? Karena Tuhan belum memberi petunjuk kepada saya dalam pekerjaan ini. Om Eras mohon bimbingannya. Pekerjaan yang baik menurut Tuhan itu seperti apa ya Om? Dan apakah saya harus keluar atau saya tetap bertahan dalam pekerjaan saya? Karena saya masih muda, saya rindu untuk bekerja yang baik dan hidup saya berkenan di hadapannya. Terima kasih Om Saya Eras. tidak tahu kamu itu bekerja apa. Yang kedua, pekerjaan yang menurut Tuhan itu seperti apa? Pekerjaan apapun yang tidak melanggar etika kehidupan. Etika kehidupan itu dasarnya adalah tidak melanggar hukum negara. Yang pertama pasti tidak melanggar hukum Tuhan, tidak melanggar hukum negara, tidak menyakiti sesama. Kalau kamu ada di sini, kamu full dulu di situ. Kamu expert, kamu ahli, kamu produktif, kamu efektif di sini. Seakan-akan tidak ada pekerjaan lain. Kamu harus serius 100% fokus. Mengenai ucapan atasan kamu bahwa ini memberi masa depan, bisa benar, bisa tidak. Karena atasan memang mau mengambil hati kamu kan. Tapi yang penting bukan karena atasanmu bicara itu. Yang penting kamu harus produktif karena Tuhan. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, jangan kau pikir itu untuk Tuhanmu, tapi untuk Tuhanmu. Kamu full kerja. Dan setelah itu kamu akan mendengar Tuhan bicara. Kamu belum efektif, belum produktif, sudah apakah ini pekerjaan dari Tuhan atau tidak? Kamu kan jadi tidak benar, nak. Yang sekarang ada di matamu, kerjakan itu. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Udah itu saja. Amin. Berikutnya dari seorang pria usia 27 tahun tinggal di Bali. Shalom Pak Eras, saya mohon bantuan doa agar saya bisa pindah agama dari Katolik ke Kristen. Saya takut dianiaya, diserang, dan dibinasakan karena saya membaca banyak orang Katolik dalam kesaksian rohani Kristen. Biasanya orang Katolik yang pindah agama dikatakan akan masuk neraka dan menjadi bagian dari gerakan setan atau antikristus di akhir zaman. Saya mengakui bahwa saya terlalu banyak berdusta kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk kepada Roh Kudus, dan suka melawan Dia.
Saya juga minta tolong untuk didoakan agar saya bisa menikah dan tidak melajang seumur hidup. Mohon bantuannya dalam doa ya. Ini keadaan darurat. Terima kasih. Kamu itu umurnya udah 27 tahun. Tapi kamu masih kekanak-kanakan cara berpikirnya. Yang pertama, kalau kamu pindah dari Katolik ke Kristen Protestan, biasanya dianiaya ya, begitu? Iya. Enggak semua begitu. Iya. Tidak semua orang Katolik menganiaya orang Protestan. Malah ada orang Protestan yang menganiaya orang Katolik. Iya. Dari sejak muda kalau bicara antikris, mereka itu bicara bahwa Paus itu antikris. Ini kurang ajar. Dan saya sebagai orang Protestan sendiri melawan. Nggak boleh kamu menuduh Paus itu antikris. Bagaimana sih? Antikris itu orang yang antikristus. Paus tidak antikristus. Nah sekarang kamu dari Katolik masuk Kristen. Kamu tidak membenci Kristus, kamu juga bukan antikris. Jadi kalau kamu mau masuk Protestan, kamu juga harus mengerti benar apa sih alasan kamu dari Katolik masuk Protestan. Jangan masuk Protestan tapi masih prosetan. Percuma. Ya. Harus betul-betul jadi Kristen yang protes terhadap dosa. Bukan protes terhadap agama lain. Oke? Minta tolong didoakan agar saya bisa menikah. Tenang bro. Ya. Kamu kayak ini takut laki-laki itu banyak kok ya ini peluangnya. Karena kan dari demografi perempuan lebih banyak ya. Kamu kok takut ya? Kamu itu gimana sih? Saya mengakui bahwa saya terlalu banyak berdusta kepada Tuhan Yesus. Termasuk pada Roh Kudus dan suka melawan Dia. Nah, sudah tahu begitu kamu jangan ulangi. Kalau kamu ulangi terus kamu bisa ngedapat jodoh-jodoh loh ya. Aduh, bagaimana sih ya? Tapi yang terakhir ini agak bercanda saya ya. Tapi yang jelas kamu tidak boleh melawan Tuhan. Udah itu aja. Supaya kamu diberkati ya. Oke, saya kira cukup itu saja. Tapi pertanyaan yang penting, kenapa dari Katolik pindah Protestan? Kamu harus tahu maksud intinya apa gitu loh. Ya? Karena bukan agama ya, bukan Katolik atau Protestannya. Tapi pribadimu yang harus hidup suci itu ya. Cukup ya? Cukup. Ya. Tapi dia takut dianiaya orang Katolik. Zaman sekarang nggak ada aniaya seperti zaman abad 15, 14 pada waktu zaman reformasi itu ya. Ini bukan zaman itu lagi, ini sudah zamannya Donald Trump ini. Ini tidak ada yang aniaya begitu. Tapi kalau ada orang Katolik benci terhadap orang Katolik yang pindah, itu tidak semua orang Katolik begitu. Juga ada orang Protestan yang benci kalau ada orang Protestan pindah Katolik. Lalu kamu dicap antikris. Ya diam aja lah ya. Saya kira cukup ya itu ya. Cukup Pak. Kamu lucu deh ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 21 tahun belum menikah, jemaat GSKI. Shalom Om Eras yang terkasih dan tim Abam, saya ingin bertanya lagi Om. Kali ini saya mau bertanya bukan terkait doktrin Trinitas atau semacamnya, tetapi soal karunia termasuk berbahasa roh. Bagaimanakah bahasa roh yang benar itu? Yang benar yang dipimpin Roh Kudus. Terus? Akhir-akhir ini banyak perdebatan dan pertentangan soal bahasa roh. Saya tidak mau ikut debat, tapi saya berbahasa roh. Dan saya berdoa untuk membuktikan bahasa roh saya benar atau tidak. Saya kalau mengusir kuasa gelap, saya pakai bahasa roh, setan takut. Tapi beberapa kali saya bertemu dengan orang yang kerasukan roh, dia bahasa roh juga terhadap saya. Jadi kita dialog dalam bahasa roh. Berarti bahasa roh saya benar. Oke, terus. Ada yang berkata kalau bahasa roh adalah bahasa asing dan lain-lain. Ada lidah, ada bahasa roh, glosolalia, ada senolalia. Yang diucapkan murid-murid di Pentakosta itu bukan bahasa roh loh. Itu senolalia, lidah asing. Oh ya, tadi saya menyinggung soal bahasa roh saya, setan takut. Itu kalau kalimat saya bahasa biasa, setan nggak takut. Tetapi bahasa roh itu ada bahasa malaikat,
Juga ada bahasa yang hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita menggunakan bahasa malaikat, jika iblis itu malaikat yang jatuh, setan itu atau roh itu malaikat yang jatuh, dia bisa berbahasa malaikat. Nah, Paulus juga mengatakan ada bahasa malaikat, bukan asal ngomong. Oke? Kalau dari aliran karismatik, orang baca deh. Iya. Kalau dari aliran karismatik biasanya si laba-laba. Maaf, saya takut dikira mencemooh. Ya memang ada si laba-laba, terus raba-raba begitu gitu kan. Tapi kita nggak boleh menghina loh. Mungkin ada kata itu dalam bahasa roh. Dan orang hanya bisa kata itu saja. Jadi ulang-ulang terus. Ya. Udah teruskan. Tapi ya ini bukan maksud mencemooh, tapi maksud pertanyaannya adalah apakah itu termasuk bahasa roh ya? Bisa ya, bisa tidak, tapi saya tidak yakin itu. Karena setan pun juga bisa berbahasa roh, dan itu bahasa malaikat. Pernah satu KKR ada dua orang yang maju ke depan tuh nggak berhenti bahasa roh terus. Saya lihat ini, tapi serem juga nih. Saya bilang dalam nama Yesus diam. Dia begitu, terus diam begini. Gitu. Waduh, mana malam-malam lagi tuh. Habis KKR. Dan itu di puncak. Di retreat. Waktu orang maju ke depan, orang udah selesai, dia masih bahasa roh terus. Diam dalam nama Yesus. Dia diam segini. Gitu. Waduh, ngeri juga loh malam hari itu. Tapi saya usir akhirnya. Ya. Oke, teruskan. Saya juga mau bertanya, kekristenan itu banyak perpecahan doktrin atau denominasi. Lalu bagaimana cara kita menentukan mau percaya yang mana? Bertanya kepada Roh Kudus. Sering saya berkata, tanya Roh Kudus. Terus. Dan apakah setiap doktrin yang berbeda termasuk sesat? Ada yang sesat, ada yang tidak. Om Eras juga sering mengatakan kalau kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kata sesat. Iya, kalau orang mengatakan sesat itu dia seperti hakim. Dia seperti hakim, dan itu melukai orang. Kalau yang dikatai itu salah, memang sesat, tidak membuat dia berhenti dari kesesatannya. Dia malah tambah sakit hati, malah lebih memperkuat imannya, iman kesesatannya. Tapi kalau kita diam, biar Tuhan menyadarkan dia. Apa hak kita menyesat-sesatkan orang? Jadi kalau orang mudah mengatakan orang sesat, jangan pertimbangkanlah. Orang beretika tidak orang-orang itu. Yang saya renungkan bahwa mungkin perbedaan doktrin seperti analogi anggota tubuh Kristus. Ada mata, tubuh, kaki, dan lain-lain. Yang memiliki fungsi berbeda tapi satu tujuan. Enggak sama itu. Kalau di gereja ada orang punya berapa fungsi, betul. Tapi kalau yang satu itu kaki, tangan, nggak sama dong. Bukan, tidak analogi dengan penyesatan. Apakah benar yang saya renungkan, Om? Salah, Nak. Ya. Kesesatan itu tangan palsu maksudnya. Ini tangan, ini kaki. Ya pasti nggak sama, tapi kerjasama. Tapi kalau tangan palsu, nah itu pasti palsu. Oke, teruskan. Iya, terima kasih Om. Semoga Bapak Yahweh memberkati Om Eras selalu. Cukup ya? Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, menikah memiliki satu orang anak tinggal di Maluku, jemaat Protestan. Shalom Pak Eras yang saya kagumi. Puji Tuhan Bapak adalah seorang hamba Tuhan yang dalam setiap khotbah dan percakapan sangat menjunjung kekudusan serta kebenaran. Bapak mengatakan bahwa lawan masalah dengan kekudusan. Dan saya sangat terberkati dengan pernyataan Bapak ini. Bahkan setiap hari saya berusaha mengikuti konten-konten Bapak di YouTube. Doa kami kiranya Tuhan Yesus mengawal Bapak untuk selalu konsisten sampai akhir dan menjadi berkat bagi Indonesia. Saya dari dulu sudah mengikuti pengajaran Bapak lewat renungan dan majalah Truth yang sudah saya koleksi dan baca berulang-ulang. Tetap maju Pak, sekalipun saya melihat di YouTube ada saja yang menyinggung Bapak. Pak, meskipun saya dan istri orang awam, tapi kami memiliki beban bahkan rindu melayani rutin di lapas anak dan lapas wanita. Saya memohon bantuan Bapak bila ada buku-buku bacaan rohani untuk pertumbuhan rohani, khususnya untuk anak-anak di lapas. Bolehkah kami mendapatkan dari Bapak? Aduh, bagus. Terus. Itu permintaan kami, Pak, karena selama ini saya membagikan buku renungan untuk bacaan mereka setiap bulan, Pak. Mohon Bapak doakan saya dan istri untuk tetap setia sampai akhir dan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kami. Semoga Bapak tetap sehat, dipenuhi urapan baru, dan kita tetap terus berjuang menjadi sempurna seperti Bapak, serupa dengan Kristus menuju langit baru, bumi baru. Kami mengasihi Bapak dan terus berkarya ya Pak. Amin. Ini dari Gereja Protestan, Jemaat Gereja Protestan Maluku. Ini bagus. Bapak Agustinus saya ya. Kita dukung ya. Ini harus didukung. Dukung dengan buku atau yang lain. Kita tidak bisa menjangkau mereka. Ini kan di Ambon ya.
Betul. Maluku ya Pak. Maluku. Yang dulu pernah dilanda perang. Ini pasti lukanya sampai sekarang masih ada. Ya. Jadi kita harus memperhatikan serius sekali. Ya. Tolong ini ditindaklanjuti ya. Betul-betul saya mau mendengar kita bantu buku atau yang lain yang dibutuhkan. Tuhan sangat berkenan membantu orang-orang yang terpenjara ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 36 tahun, sudah menikah memiliki 3 orang anak tinggal di Sulawesi Selatan, jemaat GSKI. Shalom Rabuni, Bapak Eras yang terkasih. Terima kasih. Ya, Rabuni itu guru ya. Guru, ya. Bapak Eras yang terkasih, terima kasih untuk kekuatan hati yang telah dibagikan untuk kami. Sungguh tidak terkatakan rasa sayang dan cinta kami kepada Bapak. Terima kasih. Pada saat 2 pagi 27 Juli di Kebon Jeruk dalam lagu Lindungilah Aku, membuat hati ini terenyuh. Rasanya saya begitu ingin memeluk Bapak. Saya merenungkan hati Bapak di sorga, betapa Bapak di sorga mengasihi Bapak, dan pasti selalu memeluk Bapak. Tetap kuat ya Pak, karena kami sangat sayang sama Bapak. Teladan Kristus yang Bapak hidupi dan bagikan akan kami hidupi juga. Karena kami percaya itu membuat hati Bapak sukacita dan Allah Bapak disenangkan. Ya. Tetaplah tersenyum Pak, karena senyuman Bapak adalah kekuatan bagi kami. Waduh, ini hebat. Ya. Ya. Jika saja hati ini boleh dibagikan, rasanya saya ingin berbagi hati ini untuk Bapak. Terima kasih. Pakailah. Pakailah hati ini untuk menanggung perih agar membantu hati Bapak yang selalu disakiti. Waduh. Disakiti orang yang jahat dan bengkok hatinya. Ya. Ya, terus. Namun saya percaya firman-Nya, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Terus. Jaga kesehatan ya Pak Eras, kami sayang Bapak, sepenanggungan dengan Bapak, mau terus bersama Bapak, berjuang dan terbang sampai ke langit baru, bumi baru. Ya. Kiranya kami tetap setia, semangat, tetap mengobarkan roh kami untuk hidup dalam pemerintahan Allah sampai di kekekalan kelak, dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh tim Abam yang terkasih. I love you. Yani, ya. Namanya Yani dari Jemaat GSKI Makassar. I love you. God bless you. Amin. Okay. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, menikah memiliki 1 orang anak tinggal di Jawa Tengah, Jemaat Pantai Kosta. Shalom Pak, saya digugat cerai suami karena dia ketahuan selingkuh. Saya marah, emosi dan mengusir suami serta mengatakan mau pisah saja. Tapi setelah itu saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan karena sudah mengeluarkan kata-kata tersebut. Saya sudah minta maaf, tapi suami saya bersikeras mau bercerai. Surat-surat ada di saya semua, tapi saya sudah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan tanggal 31 Juli 2024. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Mestinya kamu tidak mengusir suami ya. Iya. Tapi saya mengerti kamu marah, emosi ya. Kamu punya 1 anak. Iya. Memang suamimu nakal ya. Iya. Tapi ya, setan memang bisa membuat seseorang jatuh di saat-saat tertentu. Mestinya suamimu masih bisa disadarkan. Tapi ini ngeri lah. Sudah ada panggilan. Iya. Suamimu ketika kamu usir keluar, dia keluar itu sebenarnya seneng dia. Itu kesempatan atau pembenaran dia bisa cerai. Dan berkata, aku tidak bermaksud mau cerai. Dia yang minta saya cerai. Mestinya kamu tidak lakukan itu. Tapi sudah terjadi. Begini yang kamu lakukan. Coba nanti dihubungkan dengan pengacara kita. Bagaimana menghindarkan perceraian itu. Ya. Dan kalau bercerai dengan bukti bahwa dia selingkuh, itu nanti ada hak yang dimiliki oleh si ibu. Ya. Ada hak-hak misalnya hak asuh anak dan lain-lain ya. Itu nanti dia hubungkan. Masih Tuhan beri kesempatan untuk pulih. Keruwetan yang tidak bisa diselesaikan seperti ini bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kita harap mujizat saja, ya. Itu saja yang saya bisa lakukan. Harap mujizat saja, Bu, ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.